Ma'asyiral muslimin, banyak persoalan di dunia yang perlu kita teliti, perlu kita pelajari dan kita prihatinkan. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah, lebih kuat keyakinan kita, dan lebih mengerti kebesaran-kebesaran Allah. Dalam hal ini kita hendaknya selalu berada berdampingan dengan Al-Quran, selalu berada di samping Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebab dialah yang paling bisa memberi atau menyumbangkan sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita yang cepat dan serba kilat ini. Sewaktu-waktu kita butuhkan itu, hanya Al-Quran lah yang menyumbangkan dan sanggup memberikan kepada kita kepuasan kalau kita mau mempelajarinya, mau membuka lembarannya dan mengerti sebenar-benarnya apa Al-Quran itu, dari siapa ia datang. Karena itu, saudara-saudara, Al-Quran satu-satunya sandaran kaum muslimin yang tidak akan habis-habis sumbernya. Satu buku standar yang ditinggalkan oleh Allah kepada kita dengan catatan, selama masih ada matahari, selama masih ada bumi ini, maka kamu masih bisa memanfaatkan Al-Quran sebaik-baiknya dan sepuas-puasnya. Di bidang ilmu pengetahuan misalnya, hal itu luas sekali, asal kita ada waktu mempelajarinya. Maka kita akan dikenyangkan oleh Al-Quran dengan bahan-bahan ilmiahnya yang kadang-kadang membantah teori-teori para sarjana di dunia ini. Teori-teori yang paling baru yang ditemukan oleh sarjana-sarjana dunia. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, asal ada dua syarat. Kita ada kesediaan ilmu pengetahuan yang ada dengan ikhlas, maka kita akan ketemu bahan-bahan yang aneh sekali. Tadi sore saya oleh salah satu teman dibacakan satu rencana artikel. Dia menyebut Al-Quran dalam ayat wa min ayatihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurmu di waktu malam dan di waktu siang. Masalah tidur ini oleh banyak ahli-ahli kedokteran dan bagian-bagian fisika menyelidiki tentang hal tidur. Apa artinya tidur? Kalau mereka sekarang menafsirkan bahwa tidur itu adalah sekedar menghilangkan kelelahan badan. Jadi badan yang sudah lelah, capek daripada satu pekerjaan, maka tidur itu akan menghilangkan capek ini. Menurut Al-Quran itu tidak begitu tepat. Sebab ada kalanya orang tidak capek bisa tidur. Orang di atas tempat tidur bisa tidur. Dibahaslah oleh artikel yang akan dicalonkan dimuat dalam salah satu majalah itu, betapa indahnya pembahasan tentang tidur. Sampai berbicara tentang bahwa makhluk-makhluk yang lain ini juga memerlukan tidur. Dari mana datangnya ngantuk?
Bagaimana manusia ini tahu-tahu pada waktu-waktu tertentu, billail, waktu malam, terus dia ngantuk saja. Dan ngantuk itu kadang-kadang tidak bisa dilawan. Tidur. Bangun daripada tidur itu merasa satu kesegaran yang luar biasa. Yang tadi pertama ngantuk itu dari mana? Dan kesegaran itu datangnya dari sebab apa? Rupanya juga makhluk-makhluk yang lain, maaf seperti anjing, memerlukan tidur. Hewan-hewan memerlukan tidur. Ikan di laut memerlukan tidur. Di Soviet dicoba, di negeri Rusia dicoba, anjing yang tidak dikasih makan sama sekali, tapi tidur diberi kesempatan. Dan anjing yang tidak diberi kesempatan tidur, tapi makan minumnya dikasih. Rupanya yang anjing tidak dikasih tidur ini tidak bisa tahan lebih dari 5 hari, mati. Tapi anjing yang dikasih makan, dikasih minum, bisa tahan 20 hari. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala menggugah perasaan kita. Wa min ayati manamukum bil-laili wan nahar. Jangan kita sembrono menerima nikmat tidur itu. Tidur itu kadang-kadang mau dibeli orang dengan harga 100.000, dia kepingin tidur 1 malam, dia beli 100.000. Ini yang tahu, ini orang yang pernah kena penyakit-penyakit. Yang pernah kena penyakit tidak bisa tidur. Dari itu, saudara-saudara, salah satu daripada ini. Tanaman ini juga tidur. Bunga-bunga itu ada yang tidur, diam, lalu sesudah dia bangun dari tidur kira-kira jam 3 sore, jam 3 malam, mekarlah bunga-bunga itu. Atau semi-seminya itu mekar. Bangun. Min ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini di bidang ilmu pengetahuan, di bidang ilmu fisika atau ilmu eksakta. Begitulah Al-Quran menggugah perasaan umat manusia untuk belajar tentang hal ini semuanya. Dan banyak lagi hal-hal semacam itu dalam Al-Quran yang bisa kita pelajari, dan kita akan temukan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang Al-Quran tidak cocok dengan pendapat sarjana ini, dan pendapat mereka inilah yang harus dikoreksi. Al-Quran tetap. Ma'asyiral muslimin, itu di bidang ilmu. Tapi di bidang metafisik, di bidang rohani, kita harus mengerti apa yang mengitari kita ini. Siapa di antara kita yang bisa tahu bahwa di samping dia itu ada makhluk-makhluk seperti malaikat dan jin dan setan? Siapa yang akan tahu? Coba, tidak ada Al-Quran yang memberitahu bahwa di sampingmu ini, wahai umat manusia, bukan kamu saja yang merupakan makhluk Allah. Di sampingmu ada makhlukku yang namanya jin, yang namanya malaikat, yang namanya setan. Setan itu lawanmu, malaikat itu kawanmu, dan jin bisa menjadi lawan, bisa menjadi kawan. Ini kalau umpamanya tidak ada Al-Quran, apa bisa sampai akal manusia menemukan ini makhluk yang samar dan tidak bisa dilihat seperti itu? Jadi kita diberitahu oleh Al-Quran. Dan jangan lupa bahwa tiap makhluk ini mempunyai pengaruh terhadap kita, baik negatif maupun positif. Pengaruh-pengaruh semacam inilah yang mesti kita prihatinkan dan ingat selalu. Kemudian daripada itu Al-Quran menunjukkan kepada kita kewajiban-kewajiban. Yaitu seperti yang diterangkan oleh Imam Ahmad nanti dalam alinea yang pertama. Menurut riwayat Al-Mirwazi, Imam Ahmad meriwayatkan sesuatu tentang apa sebenarnya kita ini dikejar oleh apa di dunia ini. Lalu nanti kita bisa tahu sampai di mana kita punya posisi dan kedudukan kita di dunia ini. Begitulah sebenarnya yang perlu kita selidiki daripada Al-Quran dan terapkan pada pengertian dan pengetahuan kita. Kemudian di dalam bidang moral, di dalam kemasyarakatan, semua itu disebut oleh Al-Quran untuk menjadi membahani kita dalam hidup ini.
Sebab kita kalau tidak dibahani oleh Al-Quran, tidak ada sesuatu yang bisa kita terima daripada Al-Quran, maka kita tidak ada artinya di dunia ini. Kita hidup tanpa lampu. Dan jangan lupa, umat-umat lain sebenarnya sudah lama mengambil manfaat daripada Al-Quran itu. Cuma mereka tidak menyebutkan bahwa mereka mendapatkan itu daripada Al-Quran. Khususnya di bidang hukum. Manusia-manusia lain yang bukan beragama Islam juga sudah berhasil membawa ilmu pengetahuan Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi mereka. Cuma mereka tidak mengakui hal itu. Jadi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW betul-betul akan sanggup memimpin kita semua kalau kita memang sudah siap menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Allah, untuk dipimpin oleh Al-Quran. Tapi kalau kita masih acuh tak acuh, masih enggan, maka kitalah yang sebenarnya terbengkelai. Kitalah yang terlantar. Contohnya bagaimana? Contohnya sebenarnya terbengkelai. Kitalah yang terlantar. Contohnya bagaimana? Contohnya ya keadaan kita sekarang ini. Tidak usah kita memikirkan umat-umat yang telah lampau. Kita harus memikirkan keadaan kita sekarang. Karena kita tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran. Kita tidak lagi berorientasi dengan Quran. Dan berkonsultasi dengan Quran. Maka kita sekarang ini ketinggalan dalam segala-galanya. Ketinggalan dari A sampai Z. Tidak ada sama sekali kemajuan yang kita capai. Tidak ada sebab lain. Sudah diselidiki oleh ulama. Sudah dibahas oleh ahli-ahli fikir Islam. Diketemukan cuma satu sebab. Yaitu kita, umat Islam. Tidak lagi mengindahkan pelajaran Al-Quran. Tidak lagi mengimankan keterampilan Al-Quran itu dalam memimpin kita di hidup seperti ini. Sehingga kita ketinggalan. Dan akan pasti terus ketinggalan. Selama kita belum sadar dan belum menyadarkan teman-teman kita untuk cepat-cepat mengamalkan isi syariat Islam yang datang sumber pertama dan utamanya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.